Beshem Ha'af Haben Feruah HaKodes Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan mempelajari bersama-sama tentang satu topik. Allah inkarnasi hadir di Migdal Eder. Kita sering mendengar kalau Tuhan Yesus itu lahir di kandang hina. Padahal tempat di mana dia lahir bukan tempat biasa. Dia lahir di Migdal Eder. Tempat ini memang dipilih oleh Tuhan. Migdal Eder adalah daerah khusus untuk memasok domba-domba yang akan dikorbankan dan dipersembahkan di bait Allah. Jadi Migdal Eder, kandang domba, bukan kandang biasa, tetapi tempat yang suci di bawah pengawasan imam-imam di Yerusalem. Allah yang inkarnasi sebagai anak domba Allah harus lahir di tempat itu. Yesus Kristus adalah juru selamat. Mengapa harus ada juru selamat? Juru selamat hadir karena ada kecelakaan. Apa kecelakaan itu? Kejadian pasal 3 menuliskan manusia pertama dalam kenaifan dan kepongahannya tergoda dengan bujukan iblis, ingin menjadi seperti Allah. Ia mengabaikan larangan Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan itu. Adam makan bukan karena lapar. Adam makan buah itu karena ingin seperti Allah. Dan ini merupakan pemberontakan manusia yang pertama dan menyebabkan dosa. Dosa yang upahnya mati harus dibayar dengan kematian. Kecelakaan telah di depan mata. Secara instan ada keterpisahan manusia dengan Allah dan Tuhan menangisi hal itu. Dia berteriak, "Adam, di mana kamu?" Dan ia dengan segera mengadakan pendamaiannya dengan cara konsekuensi
dosa yang upahnya mati harus juga dibayar dengan kematian. Ia mendemonstrasikan pengampunan dosa yang setimpal seharga pembayaran nyawa. Dibunuhnya anak domba itu di Taman Eden, kulitnya diambil bagi pakaian Adam. Kematian anak domba di Taman Eden itu menjadi gambaran di masa datang terhadap kematiannya sendiri di kayu salib. Inilah berita dalam Proto-Evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Di sini Allah seperti teken cek mundur ketika Adam berdosa dengan kematian domba itu di Taman Eden. Di masa-masa berikutnya, persembahan dengan anak domba yang mati diberikan pada zamannya Habel, kemudian zamannya Nuh, diulang terus pada zamannya Abraham, pada zaman Musa. Ketika manusia berdosa, manusia saat itu harus memberikan korban darah binatang sebagai wujud dari dosa yang harus dibayar dengan mati. Mati harus dibayar dengan mati. Ketika kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, maka dengan sendirinya kita mengakui pula bahwa Dia adalah Allah. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Anohi, Anohi, Adonai, ve'en mi baladai Moshia. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Juru selamat, bahasa Ibraninya Moshia, suatu gelar yang menegaskan ulang makna nama Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, Yehoshua, yang artinya Adonai, menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan mengendarai keledai, ia disambut dengan seru-seruan, Hosana. Kata Hosana ini adalah sebenarnya dari namanya sendiri. Hosiana, Yehoshua, Moshia, semua berasal dari kata Ibrani Yasha yang artinya menyelamatkan. Dan itulah kata keselamatan tersemat dalam namanya sendiri. Karena Dia memang juru selamat. Yesaya 43 ayat 11 tadi. Tentang Natalnya dalam Perjanjian Baru, Allah telah mengenapinya. Disambut oleh seorang mantan pendosa besar yang telah bertobat. Dia adalah Rabi Saul. Dia menulis dalam 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Menurut ayat ini ada 3 hal yang penting yang dikatakan oleh Rabi Saul. Kebangkitan, kematian, dan kelahiran. Kelahiran dari sosok Yesus Kristus itulah yang menjadi perintah dari Rabi Saul kepada muridnya yang digembalakannya, yaitu Timotius. Jadi berita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah satu pengajaran rasuli yang turun-temurun hingga kini. Jadi berita Natal adalah sekaligus Injil salib. Kabar tentang kematiannya yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Bagaimana itu mungkin? Jelas itu mungkin. Sebab Allah yang inkarnasi ini, Ia lahir di kandang domba di kawasan suci Migdal Eder, yang artinya menara kawanan domba. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang mendekatinya, ia memberikan panggilan yang lurus tanpa perlu tafsiran macam-macam. Dia mengatakan dalam 1 Yohanes 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hine, seha Elohim hanuse hadaat haolam. Dari mana dasar gelar yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis ini, dan itu terucap di mulutnya? Sebab Yohanes Pembaptis adalah putra dari pasangan Elisabet dan Imam Zakaria. Elisabet masih kerabat dengan Maria, Imam Zakaria. Bersama-sama dengan istrinya ini menjadi pelindung bagi Maria dalam keadaan
kehamilannya itu tanpa benih laki-laki. Dari latar belakang ini, Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus Kristus tidak lahir di sembarang tempat. Dia lahir di Migdal Eder yang memang memasok anak-anak domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Dan karena dia lahir di tempat itu, maka Allah yang inkarnasi ini adalah penggenap dari semua anak domba yang dipersembahkan di bait suci. Dan ini terhubung pula dengan kitab tradisi orang Yahudi dalam Mishnah Sheikh Halim 7:4. Migdal Eder di Bethlehem Efrata adalah tempat khusus, tempat yang dikuduskan di bawah pengawasan imam-imam di Yerusalem, bahwa Migdal Eder adalah pemasok domba-domba yang sedianya dipersembahkan di bait Allah. Ketika berada di Bethlehem, orang tua Yesus ini hendak mengikuti sensus yang diwajibkan oleh Kaisar Agustus. Bukan kebetulan ketika Allah berkehendak bahwa semua penginapan itu penuh. Dan nampaknya Yesus tidak memiliki kerabat lagi yang memiliki tempat untuk tumpangan bagi mereka. Dalam keadaan emergensi ini, hanya ada satu tempat yang memungkinkan bagi Maria untuk bersalin. Di sebuah kandang di kawasan suci Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Tempat kelahirannya yang tidak biasa itu menjadi penggenap bagi korban-korban yang dipersembahkan sejak kematian binatang berdarah yang pertama kalinya dilakukan Allah di Taman Eden dan berlanjut sepanjang perjanjian lama. Jadi kelahirannya di Migdal Eder adalah lambang darah yang tercurah. Karena semua domba yang lahir di tempat itu akan dipersembahkan di bait Allah. Di Migdal Eder, dengan lahirnya anak domba Allah, Seh Ha Elohim, di masa datang, dialah yang kelak akan mati sebagai penggenap segala korban penghapusan dosa yang pernah diberikan di Yerusalem. Jadi, kematian Tuhan Yesus bukan kematian martir yang bermakna mati demi mempertahankan kebenaran dan bertahan terhadap pemaksaan dari musuh-musuh Tuhan hingga akhir hayatnya. Seorang martir bisa saja melakukan dan menyerahkan nyawanya itu sebagai tanda cintanya kepada Tuhan oleh karena kebenaran. Sehingga ia mau dibunuh dalam kemartiran di mana Tuhan adalah pusat pembaktiannya. Namun, kematian Yesus Kristus adalah kematian korban. Kata korban adalah bahasa Ibrani yang berasal dari kata karaf. Kata karaf itu artinya mendekat, datang mendekat. Maka makna yang alkitabiah untuk kata korban adalah harga mendekat. Berbeda dengan kata korban dalam bahasa Indonesia dalam makna hari ini. Kata korban itu bermakna casualty atau pesakitan. Misalnya korban perasaan, korban banjir, korban bencana alam, korban kecelakaan. Semuanya dalam makna casualty atau pesakitan. Tetapi korban dalam makna yang alkitabiah adalah berasal dari kata karaf, artinya harga mendekat, untuk mendekati. Dan ini seperti yang ditulis dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Maka kalau mau terhindar dari mati, harus membayar dengan seharga dengan nyawa itu. Maka korban yang alkitabiah adalah sebuah harga yang setara dengan nyawa yang sejak di Taman Eden telah didemonstrasikan Allah dengan kematian binatang yang tak berdosa itu. Kulitnya diambil bagi pakaian Adam untuk menutupi kemaluannya, untuk menutupi aibnya. Maka kematian korban yang dilakukan Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi, dia berperan sebagai seorang yang merelakan jiwanya sendiri sebagai harga mendekat demi kasih yang begitu besar, menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang dikasihinya,
inilah sebuah kematian tukar guling yang merupakan win-win solution, yang dimana semua pihak boleh diuntungkan dengan kematiannya ini. Dan semua dilakukannya demi menebus kematian para kekasihnya. Jadi jenis kematian korban ini adalah total, berlandaskan kasih, yang tidak diselewengkan dengan dalil-dalil manusia yang melekatkan kebencian dendam atas nama Tuhan atau atas nama perjuangan. Yesus Kristus lahir di Migdal Eder. Apa sih artinya Migdal Eder? Migdal itu artinya menara. Eder itu artinya kawanan domba. Jadi Migdal Eder artinya menara kawanan domba. Dan betul lah Yesus lahir di tempat ini. Lukas 2 ayat 7 menuliskan, dan ia Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah tanah suci Israel, kandang domba tidak dalam sebuah gubuk, tetapi bertempat di gua-gua yang banyak sekali di wilayah itu. Palungan yang disebut-sebut dalam ayat ini mungkin sekali sebuah lubang dalam dinding gua batu itu menjadi sebuah bak atau palungan untuk makanan binatang. Batu itu dipahat di salah satu sisi gua yang menjadi kandang domba. Pada tahun 327, Kaisar Konstantin membangun basilika di atas gua ini pada abad keempat atas permintaan ibunya, Santa Helena. Sehingga di Bethlehem kita masih dapat menemui salah satu gereja yang tertua di dunia yang masih digunakan sebagai tempat peribadatan. Bangunan ini didirikan di atas gua yang menurut tradisi merupakan tempat lahir Yesus Kristus dan dihormati sebagai tempat suci. Dan gereja itu disebut sebagai gereja nativity atau gereja kelahiran. Gereja ini pernah dihancurkan dan basilika ini dibangun kembali oleh Kaisar Justinian pada tahun 530 Masehi dan sampai sekarang bangunannya berdiri. Pemimpin otoritas Palestina yang dulu kita mengenal ada nama Yasser Arafat dan kemudian Mahmud Abbas. Pada setiap hari Natal di Bethlehem, mereka mengunjungi gereja ini karena banyak penduduk di Palestina adalah pengikut Kristus. Lukas 2 ayat 8 sampai 18 mencatat bahwa di sana ada gembala yang tinggal di padang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Siapakah para gembala itu? Mereka pastilah para gembala yang tinggal di dekat kota Bethlehem. Mereka tidak lain adalah para gembala di Migdal Eder yang menyadari dengan baik bahwa Targum menunjuk dan banyak rabi mengajarkan bahwa kedatangan Mesias pasti akan datang di Migdal Eder di Bethlehem Efrata seperti yang ditulis dalam Kejadian 35. Nah, Migdal Eder, menara kawanan domba, didirikan di satu tempat di kota Bethlehem Efrata tidak jauh dari Yerusalem. Sesuai pengharapan dari Mesianis Yahudi yang dimaksudkan Lukas dengan padang gembala itu bukan padang gembala biasa, tetapi merujuk kepada tempat suci Migdal Eder. Dalam Kejadian 35 ayat 16-22 mencatat satu kisah kematian Rahel yang pada waktu melahirkan Benyamin, dia mengalami kesusahan yang besar dan dia lalu dikuburkan di tepi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Menara Migdal Eder ini didirikan sebagai penghiburan bagi Yakub pada masa perkabungannya atas meninggalnya Rahel, istri yang dicintainya itu. Jadi di sini ada hubungan nama Rahel yang artinya adalah biri-biri dengan kawanan domba-domba sebagai nama dari menara itu. Menurut Midrash,
Bereshit Rabah 71 ayat 2. Orang yang pertama berdoa di makam Rahel adalah putra sulungnya, yaitu Yusuf yang baru berusia 7 tahun ketika ibunya meninggal. Nah, setelah itu kita mari membaca ayat-ayat yang menulis tentang Migdal Eder, yang menjadi rangkaian nubuat bagi Mesias yang akan menampakkan dirinya di Migdal Eder ini. Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Menarik, dalam terjemahan Aramaik, dalam Targum Jonathan menuliskan demikian. Unetal Yaakov ufras lemaskeneha min lehale lemagdela de Eder. Adra de mitamam atit Dedgelei malcha mesiha besof yomaya, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah, dan berangkatlah Yakub dan memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat di mana sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Jadi khusus untuk Kejadian 35 ayat 21, Jonathan ben Uziel menambahkan kata Raja Mesias yang akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Dalam Mika 4 ayat 8 menuliskan demikian. Dan engkau menara kawanan domba, yang bahasa aslinya adalah Migdal Eder. Hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Veata, Migdal Eder, Ovel, Batsion, Adecha, Tete Uva'a, Hamemshelah, Harishona, Mamlechet, Levat, Yerusalem. Targum Jonathan menerjemahkan Veata Migdal Eder itu dengan satu frasa, Veat Meshicha de Israel. Hai Sang Mesias yang dari Israel. Menarik sekali bukan? Jonathan ben Uziel selalu menambahkan kata Malcha Mesiha pada kata-kata yang berhubungan dengan Bethlehem Efrata dan Migdal Eder. Mika 5 ayat 1. Jonathan ben Uziel juga menuliskan sesuatu yang sangat menarik. Kita baca bahasa Indonesianya dulu. Tetapi hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Veata Bethlehem Efrata Sa'ir Lihiot Be'alve Yehuda Mimcha Liyetse Lihiot Moshel Be Israel Motsaotav Mikedem Mimei Olam. Dan kembali lagi di sini, Targum Jonathan menuliskan Ve'at Bethlehem Efrata Kizer Hafeta Leit Mana'ah Be'elfaya David Yehuda Minak Kodamai Yipok Mesiha. Dia menambahkan kata Mesiha di sini, yang bahasa Indonesianya, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa atas Israel, yaitu Dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Kenapa dituliskan sejak hari-hari penciptaan oleh Jonathan ben Uziel ini? Karena kedatangan Yesus Kristus sudah dimaklumatkan oleh Allah sejak Kejadian 3 ayat 15 di Taman Eden. Dan Anda lihat ketika para imam dan para rabi Yahudi ditanya oleh Herodes, di mana Sang Mesias itu datang? Kita baca ayatnya, Matius 2 ayat 3. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi, para imam, para rabi Yahudi tahu bahwa Sang Mesias itu lahir di Bethlehem Efrata. Dan itulah tempat inkarnasi bagi dirinya. Kata inkarnasi ada di Alkitab kita yang diambil dari terjemahan bahasa Latin dari ayat 1 Timotius 3 ayat 15. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kata dalam rupa manusia, bahasa Yunaninya itu ensarki. Kata ensarki ini diterjemahkan dalam Vulgata oleh Hieronymus dengan inkarne. Kata ensarki menjadi inkarne, bahasa Ibraninya babasar. Ensarki, inkarne. Dari kata inkarne muncul kata inkarnasi. Jadi kata inkarnasi adalah kata yang betul-betul dari istilah gerejawi. Penting untuk kita pahami bahwa inkarnasi adalah origin Kristen. Sebab asalnya dari kata Latin, dari gereja Ritus Roma, Katolik Roma, dan istilah teologis Katolik Ritus Roma ini bukan berasal dari India. Maka kalau ada di kemudian hari muncul istilah reinkarnasi, itu adalah modifikasi dari istilah inkarnasi yang berasal dari 1 Timotius 3 ayat 16. Tapi reinkarnasi ini bukan kepercayaan Kristiani. Dan sama sekali tidak mengena dengan pengajaran inkarnasi dalam kekristenan. Inkarnasi hanya terjadi satu kali pada Allah yang menjadi daging. Dan ini penting untuk kita pahami bahwa inkarnasi adalah origin Kristen dari istilah Katolik Ritus Latin dan bukan berasal dari India. Jadi kata inkarnasi ini sangat penting dalam bahasan teologi Kristiani kepada jemaat. Jadi jangan takut untuk menggunakan kata inkarnasi karena ini memang berasal dari 1 Timotius 3 ayat 15. Inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Dia berinkarnasi, dia menjadi daging. Dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya. Kemudian dia menjadi dewasa, mengalami kematian dalam misi penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Kematian Allah yang inkarnasi ini enggak selamanya. Sebab dia bangkit pada hari yang ketiga dan kemudian ia kembali naik ke surga. Rasul Yohanes menganggap setiap penyangkalan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, inkarnasi, tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari roh antikristus. Paulus pun mengatakan bahwa Kristus membuat karunia pendamaiannya di dalam tubuh jasmaninya, seperti yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 22. Petrus pun berkata tentang Kristus yang mati untuk kita dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ensarki, inkarnasi, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi keadaan inkarnasi tidak menjadikan Yesus Kristus bukan Allah. Dalam keadaan apapun dalam inkarnasinya, Yesus tidak pernah bukan Allah. Ketika dia dalam kandungan Maria, dia tidak pernah bukan Allah. Baik ketika dia letih, ketika dia berpeluh darah, bahkan ketika berteriak, Eli, Eli lama sabachthani yang sering disalah tafsirkan bahwa roh Allah meninggalkannya supaya dia bisa mati. Yesus Kristus pada keadaannya kenosis di bumi, memang sepenuhnya manusia, namun Yesus Kristus tidak pernah bukan Allah.
saya sering memberikan alegori yang cukup menarik dari Kaisar China yang menyamar sebagai rakyat biasa. Kaisar keluar dari istananya bersama-sama dengan para pengawalnya, dan mereka semua berpakaian rakyat biasa. Sebab sang kaisar ingin melihat-lihat keadaan sebenarnya yang terjadi di kerajaannya. Orang-orang lain tidak boleh tahu di mana dia adalah kaisar dan para pengawalnya. Ketika sang kaisar keluar dari istananya berpakaian biasa, secara hakikat dia tetap kaisar, bukan? Ketika sang kaisar itu bersama para pengawalnya yang semuanya berpakaian biasa masuk ke warung makan, sang kaisar mencoba bersikap untuk imers sebagai rakyat biasa. Di meja makan itu, sang kaisar mengambil teko teh dan menuangkannya kepada cawan-cawan kepada para pengawalnya itu. Nah, para pengawal ini karena merasa mereka sedang diservis oleh tuannya, maka seharusnya mereka menyembah sang kaisar itu kan? Tapi keadaan tidak memungkinkan, sebab nanti penyamaran dari sang kaisar ini akan terbuka. Maka salah satu dari pengawalnya itu berinisiatif. Salah satu pengawalnya itu menekukkan jari tangan kanannya seperti lutut yang sedang ditekuk, hendak menyembah. Kemudian ia menepukkan ke meja 3 kali. Tok, tok, tok. Sebagai tanda seperti dia melakukan penyembahan kepada kaisarnya 3 kali. Menekukkan lututnya itu. Hal ini untuk menyatakan to say thank you. Sudah diservis oleh kaisar. Dan kemudian teman-temannya yang lain connect dan melakukan hal yang sama. Menepuk jarinya ke meja. Tok, tok, tok. Sebagai sembah sujud kepada sang kaisar. Ucapan terima kasih. Dan ini menjadi latar belakang tradisi dari orang-orang Tionghoa. Ketika mereka dituangkan teh atau diservis, mereka menepuk meja di restoran itu dengan jarinya 3 kali. Tak, tak, tak. Sebagai tanda terima kasih. Jadi arti dari kisah ini adalah dalam keadaan apapun, dalam pakaian apapun, dimanapun, sang kaisar tidak kehilangan hakikat posisinya sebagai penguasa dan raja. Demikian pula Yesus Kristus. Walau dalam keadaan inkarnasi, ia tidak pernah bukan Allah. Penulis-penulis rasuli melihat jelas bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus kedua-duanya adalah hakiki dalam karya penyelamatannya. Dan ia betul-betul adalah Allah yang inkarnasi. Dan dalam Yohanes 1 ayat 18 menuliskan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Dan kematiannya itu sebagai bukti tertinggi dari kasih Allah terhadap orang berdosa. Dan pernyataannya menjadi perkenan akan Allah dan memberkati semua yang percaya kepadanya. Para Rasul Kristus menyadari bahwa keilahian Yesus Kristus yang bergerak anak Allah itu adalah dalam pelayanannya sebagai manusia. Mereka tahu karena sifat keilahian Yesus Kristus itu hanya dia yang dapat melucuti iblis yang membuat manusia itu masuk ke dalam maut, dan hanya Yesus yang dapat berkuasa atas maut itu. 1 Korintus 15 ayat 21. Rasul Paulus menuliskan, sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang oleh karena satu manusia, satu Adam akhir. Hanya dengan jalan demikian, Yesus Kristus dapat mengantarai Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus.
Hanya dengan cara demikian ia dapat mati untuk dosa-dosa. Sebab hanya manusia yang dapat mati. Karena itu, perjanjian baru dapat menampik segala tuduhan dan ajaran yang menyangkal Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sehingga ia pun bergelar anak manusia. Ketika kita mengingat konsepsinya yang oleh Bapak Gereja itu dirujuk dengan tanggal 25 Maret, yaitu hadirnya Paskah yang jatuh pada bulan Nisan, kelahirannya di Migdal Eder itu. Dan Migdal Eder adalah tempat pemasok korban anak domba untuk bait Allah. Kita mengingat pula kematiannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka jelaslah berita Natal. Karena Yesus Kristus lahir di kandang domba yang suci Migdal Eder adalah sekaligus berita Paskah. Maka berita ini menyangkut dua hal besar yang ada di Alkitab kita. Berita Natal sekaligus berita tentang kematiannya. Berita penebusan yang sepenuhnya oleh darahnya sendiri. Kristus anak domba Allah yang lahir di Migdal Eder. Betapa dahsyatnya hubungan antara Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, dan pembacaan dalam Targum Jonathan yang menyatakan bahwa ini semua adalah pengharapan bagi Sang Mesias. Dan sangat tepat bahwa Yohanes Pembaptis dalam Yohanes ayat 1 ayat 29 menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hine se ha Elohim, hanuse hataat kol haolam. Dari mana semua pemahaman ini berasal? Sebab Allah yang inkarnasi itu hadir menampakkan dirinya di Migdal Eder sebagai penggenap semua korban, sebagai harga mendekat kepada Allah, dan olehnya kita mendapatkan tempat di rumah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk bulan Desember, bulan di mana kami semua memperingati kelahiran-Mu di kandang domba, di kawasan suci Migdal Eder. Dan olehnya kami mendapat penebusan. Dan kami terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Beshem ha'af, vehaben, veruah kodes, ha Elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.